Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para sederek sedulur semua yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas fenomena yang sedang baru-baru ini terjadi, yaitu ada beberapa statement-statement yang sebenarnya butuh penjelasan secara detail. Akan tetapi penjelasan tersebut kita selaku masyarakat umat inilah yang akan bisa menilai sendiri. Jadi kita semua berhak untuk menilai masing-masing. Tapi pada hakikatnya nanti akan ada sedikit gambaran garis besarnya. Jadi masalah penilaian kita serahkan kepada seluruh umat, kita serahkan kepada seluruh masyarakat. Jadi belum lama ini kita kan sedang dilanda COVID-19 dan statement bermunculan yang beraneka ragam. Bahkan dalam konteks kematian ini ada beberapa statement yang beraneka ragam. Dengan kejadian seperti itu, maka beberapa jamaah itu bertanya, ini sebenarnya bagaimana? Gitu. Di awal-awal mulai ramai-ramainya, mulai masih hangat-hangatnya virus COVID-19 ini atau corona ini, banyak mereka kelompok-kelompok yang menyatakan istilahnya itu kita nggak perlu takut sama corona, tapi kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau menurut konsep Ahlussunnah wal Jamaah kan artinya dengan bentuk usaha kita untuk menyikapi COVID-19 ini dengan social distancing, dengan jaga jarak, kemudian kalau seandainya daerah atau wilayah tertentu yang kira-kira sudah masuk zona merah, itu ya memang untuk sementara kegiatan keramaian, pengajian dan lain sebagainya untuk sementara diberhentikan dulu karena kondisi kita sedang darurat. Itu kalau konsep Ahlussunnah wal Jamaah pakai yang hal-hal seperti itu. Jadi artinya tidak terlalu konyol gitu. Jadi dengan bentuk seperti itu bukan berarti kita tuh takut sama coronanya, bukan. Artinya segala sesuatu itu kan ada proses penyikapannya. Jadi tidak boleh kita serta-merta secara logis gitu saja, enggak boleh. Jadi di awal-awal hangat-hangatnya COVID-19 ini ada beberapa kelompok ini yang sangat anti dengan pemberhentian sementara kegiatan pengajian, kemudian kegiatan sholat Jumat ketika daerah tersebut memang membahayakan atas dasar karena lagi musim COVID ini. Yaitu dengan bahasa-bahasa yang tadi, kita nggak perlu takut sama corona, tapi kita harus takut sama Allah. Nah, dulu awal-awal seperti itu. Jadi artinya apa? Pemaksaan terhadap segala kegiatan yang sifatnya kegiatan agama, baik Jumatan maupun pengajian dan sebagainya, itu seakan-akan dia itu nggak bisa untuk meninggalkan. Jadi harus gitu. Kalau seandainya kita nggak Jumatan, kita nggak pengajian dan lain sebagainya, maka kita dianggap katanya nggak takut sama Allah, tapi malah takutnya sama corona. Ini merupakan pola pikir yang salah. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh narasi-narasi mereka. Kemudian di akhir-akhir ini di pertengahan perjalanan kasus COVID-19 ini, kelompok-kelompok yang tadi di awal mengeluarkan statement yang sedemikian tadi berubah ketika dalam kasus kematian. Mereka berubah, statement mereka tidak seperti di awal-awal ketika masih hangat-hangatnya COVID-19 di awal dulu. Jadi statement mereka sekarang berubah begini. Ketika di suatu wilayah yang sejak dulu tradisi ketika ada kematian itu diadakan pembacaan Yasin dan Tahlil itu sampai 7 hari. Nah,
Kemudian dia beralasan karena COVID-19, yasinan yang biasanya 7 hari ini entah dari oknum mana tiba-tiba ini menjamur gitu. Jadi artinya di beberapa tempat ini seakan-akan sudah hampir menjadi umum. Jadi hanya sebatas 3 hari. Jadi tidak full sampai 7 hari. Nanti pas 7 harinya itu baru nanti ngumpul lagi baca Yasin dan tahlil lagi. Jadi malam keempat, malam kelima, malam keenam itu tidak ditiadakan. Di akhir-akhir di saat-saat ini gitu loh. Jadi padahal posisi saat ini kan pemerintah sedang melonggarkan, artinya sedang mencanangkan new normal. Kalau new normal itu kan artinya boleh melaksanakan Yasin dan tahlil sampai 7 hari. Itu sebenarnya tidak ada larangan. Tapi oleh oknum-oknum tersebut, ya itu tadi dikatakan karena dengan alasan COVID dan lain sebagainya, untuk Yasinan tidak full 7 hari. Jadi 3 hari saja. Nah ini yang terbiasa dengan ketika ada kematian itu sampai 7 hari, ini komplain gitu loh. Jadi banyak yang tanya ke saya, ini gimana ini Pak? Jadi saya jawabnya begini, saya jawabnya nanti biarlah masyarakat, biarlah umat menyimpulkan sendiri mana yang kira-kira mau yang dipakai. Kalau saya, jawaban saya nanti kalau terlalu spesifik, terlalu khusus, nanti terkesan saya menyudutkan beberapa kelompok. Jadi nggak mau dianggap seperti itu. Jadi artinya kita inginkan apa? Umat ini jangan sampai tercerai-berai. Kita ingin umat tetap bersatu. Cuma garis besarnya gini, kalau memang alasan COVID, kemudian yang tadinya umumnya di daerah tertentu itu tradisi Yasinan itu sampai 7 hari, terus tiba-tiba kok berubah menjadi 3 hari. Ya kita bicara logika saja. Kalau memang alasan COVID, berarti tujuannya apa? Target kita apa? Kalau kita yang jadikan sebagai alasan adalah COVID-19, ya target kita apa? Menghindari keramaian kan gitu. Ya pada faktanya apa? Setiap pelaksanaan ada kematian 7 hari Yasin dan tahlil itu yang ramai biasanya yang malam pertama, kedua, dan ketiga itu justru yang malam-malam ramai gitu. Tapi malah dilaksanakan kan gitu. Sementara malam keempat, malam keempat, kelima, keenam itu biasanya kan agak berkurang itu jamaahnya. Kenapa yang ketika jamaah sedikit kok malah ditiadakan? Yang ketika di awal-awal kematian itu jamaah membludak malah diperbolehkan. Ini kalau memang alasannya karena COVID. Jadi tidak logis. Gitu loh. Saya tidak menuduh ada oknum tertentu atau bagaimana yang jelas kita harus waspada. Artinya apa? Kita jangan sampai terjebak oleh narasi-narasi mereka yang dengan secara sekilas memang seakan-akan bagus. Alasannya seakan-akan masuk akal, tapi kalau diteliti secara detail, alasan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara 100%. Gitu kan? Jadi artinya apa? Ya kalau menurut saya pribadi ya tadi, kalau emang alasan COVID seharusnya tidak 3 hari dok itu di awal kematian tadi yang dilaksanakan. Kalau memang tidak ada ya tidak ada sekalian. Lagian kan secara resmi kita di pemerintahan itu kan sudah new normal gitu loh. Artinya seandainya melaksanakan 7 hari full itu pun tidak ada larangan gitu. Tapi mereka alasannya COVID dan lain sebagainya. Nah ini perlu, saya nggak nuduh gimana. Cuman yang jelas kita selaku ahli sunnah wal jamaah NU kita harus waspada. Gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang berusaha pengen mengikis tradisi-tradisi amalia NU secara pelan-pelan dengan narasi-narasi itu tadi. Jadi kalau yang orang-orang awam kan yang tidak punya wawasan agama yang cukup ini gampang terjebak nanti. Jadi kita ini yang sedikit memahami, ketika kita tahu ya harus bisa menjelaskan kepada jamaah, kepada umat. Jadi artinya jangan sampai tradisi amalia NU yang selama ini sudah kita rawat dengan baik hilang begitu saja secara pelan-pelan. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi demikian artinya masalah 7 hari di tengah COVID jadi tidak masalah. Kalau ada yang tadinya awalnya 7 hari kok tiba-tiba berubah drastis menjadi 3 hari alasan COVID, kalau menurut saya tidak masuk akal. Karena kalau alasan COVID target utama adalah menghindari keramaian, sementara yang 3 hari pertama itulah momen-momen ramai-ramainya jamaah kan gitu. Jadi artinya kalau yang di daerah tertentu sudah terbiasa dengan 3 hari, ya itu nggak jadi masalah, nggak usah dibahas. Tapi yang menjadi permasalahan kan ya banyak umat atau jamaah itu yang bertanya, biasanya itu kan setiap ada kematian dilaksanakan 7 hari, tapi tiba-tiba
kok berubah drastis menjadi 3 hari dengan alasan COVID untuk saat-saat ini, sementara pemerintah sudah menerapkan new normal tadi. Jadi artinya ketika mau tahlilan, yasinan sampai 7 hari full itu pun tidak ada larangan kan gitu. Sementara alasannya kok alasan COVID. Nah ini kan biarlah masyarakat menilai sendiri. Jadi artinya mana yang bisa dipertanggungjawabkan statement tersebut, mari kita nilai sendiri, mari kita nilai masing-masing. Jadi artinya ke depan kita selaku Islam yang berafiliasi di Nahdlatul Ulama, artinya Ahlussunnah wal Jamaah, tetap harus selalu menjaga apa yang menjadi amalia kita, jangan sampai dirampok secara pelan-pelan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.